salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Tampu Bolon dengan NIM 12211188. Saya dari kelas 12 6D30 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pontianak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan iman dengan teknologi. Mungkin kita sering mendengar apa sih hubungan iman dan teknologi? Mari kita belajar sama-sama. Nah, hubungan iman Kristiani dan ilmu pengetahuan dan hubungan Kristiani dengan ilmu teknologi itu memiliki peran yang sama gitu ya. Mari kita lihat apa sih hubungan iman Kristiani dan ilmu pengetahuan. Nah, sering kita ketahui kebenaran keilmuan harus didukung oleh sifat kerohanian yang benar di hadapan Tuhan. Harus disadari bahwa ilmu pengetahuan berperan dalam proses pencairan kebenaran adalah Tuhan dan haruslah diakui kebenaran itu sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan sendiri harus kita dasari dengan kerohanian kita, seperti itu. Kerohanian kita yang benar di hadapan Tuhan. Ada 4 tipe hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam masa sekarang. Yang pertama ada pertentangan, yang kedua ada perpisahan, perbincangan, lalu ada perpaduan. Apa sih pandangan Alkitab terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, teknologi merupakan berkat dari Tuhan untuk manusia, walaupun terkadang disalahgunakan oleh manusia dan menimbulkan hukum dosa sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Teknologi harus membantu menjalani hidup dan melewati cobaan hidup. Ilmu pengetahuan bukanlah tujuan, melainkan alat manusia untuk mencapai tujuan yang pada jalan Yesus sesuai dengan sejarah agama Kristen. Nah, kita hidup untuk menggapai teknologi itu bukan suatu tujuan kita untuk menggapai teknologi tersebut, melainkan teknologi itu untuk alat bagi kita untuk bisa memuliakan Tuhan seperti itu. Walaupun terkadang teknologi seringkali disalahgunakan oleh manusia. Teknologi respons Kristen terhadap teknologi modern. Topologi respons Kristen terhadap teknologi modern. Jadi apa sih respon-respon yang ada? Jadi ada hal positif dan menganggap teknologi sebagai pembebas. Tapi ada yang menganggap pesimis dan menganggap teknologi sebagai ancaman. Dan ada yang berada pada jalan tengah, sangat berhati-hati dalam merespons teknologi modern. Nah, jadi mungkin setiap orang pendapatnya berbeda ya. Ada yang menanggapinya dengan positif, ada juga yang menanggapinya dengan negatif. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan setiap pandangan orang terhadap teknologi modern. Sekarang kita bahas tentang teknologi sebagai pembebas. Kemajuan teknologi dan medis telah meningkatkan usia hidup dalam mengurangi kelaparan, serta pekerjaan berat. Teknologi kini menjadi harapan utama bagi negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, dan internet telah mempercepat dan memperluas jangkauan komunikasi, memungkinkan interaksi dan pemahaman global yang instan secara mendukung terciptanya desain global. Teknologi ini dinilai membawa manfaat psikologis, sosial, dan material. Nah, jadi seperti ini ya, kemajuan teknologi itu bisa membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, mempermudah manusia melakukan pekerjaan, dan juga teknologi saat ini
sangat-sangat berguna untuk komunikasi ya, karena bisa mempermudah komunikasi kita antar umat manusia. Karena di zaman dulu komunikasi kan harus menggunakan surat. Surat itu menunggu balasannya pun harus sampai beberapa hari, bahkan ada yang sampai mingguan atau bulanan. Jadi karena teknologi adalah terciptanya aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi komunikasi tersebut bisa langsung terlaksanakan seperti itu, tidak lagi menunggu jawaban berlama-lama. Nah, selanjutnya teknologi sebagai ancaman. Apa sih? Media massa yang menyebabkan keseragaman budaya nasional dengan menghilangkan individualitas dan perbedaan lokal atau regional. Identitas individu ditentukan oleh peran dalam organisasi, sementara penyelesaian sosial dapat mengurangi spontanitas dan kebebasan. Teknologi mendorong efisiensi organisasi dengan fokus pada fermentasi, spesialisasi, kecepatan, dan hasil maksimum. Pekerjaan seringkali terikat pada jadwal untuk tuntutan mesin. Sementara reklame menciptakan permintaan produk baru, meningkatkan volume produksi tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dalam masyarakat, teknologi hubungan-hubungan diarahkan pada spesialis dan fungsi, mengancam komunitas dan interaksi antar pribadi. Ketika dominasi mentalitas teknologi terjadi, individu sering kali diperlakukan sebagai objek. Nah, jadi yang dimaksud dengan ancaman itu sendiri adalah karena teknologi ini bisa menggantikan peran manusia seperti pekerjaan, sudah ada yang dikerjakan oleh robot seperti itu ya. Jadi manusia merasa terancam akan posisi tersebut digantikan oleh teknologi-teknologi yang ada. Nah, ada juga di sini teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Teknologi tidak secara inherent baik atau jahat, melainkan instrumen kekuasaan yang ambigu, tergantung pada konteks sosialnya. Beberapa teknologi netral karena dapat digunakan baik atau buruk, sesuai dengan tujuan penggunaannya, seperti pisau untuk operasi atau tindak kejahatan. Jadi seperti ini juga teman-teman, teknologi itu bisa digunakan manusia ke hal yang baik ataupun ke hal yang jahat. Jadi bisa menempatkan dua peran, tergantung manusia menggunakannya untuk apa. Hubungan positif antara iman dan ilmu bisa disimpulkan dengan mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir rasional yang memungkinkan perkembangan ilmu. Ilmu berkembang dengan kriteria dan kontrol yang harus membawa keselamatan manusia dan dunia, sehingga Allah dimuliakan. Nah, hubungan positif antara iman dan ilmu bisa disimpulkan dengan mensyukuri karunia Tuhan, karena Tuhan telah memberi akal kepada manusia, jadi manusia tersebut masih bisa belajar untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Mungkin itu karunia dari Tuhan yang perlu kita syukuri, karena sudah diberikan akal untuk kita bisa belajar dan mempertimbangkan segala kriteria dan kontrol yang harus membawa kita ke jalan yang benar. Sebagai karunia Tuhan harus disyukuri dan dinikmati sebagai ekspresi iman, termasuk dalam puji-pujian dan bentuk seni lainnya. Hubungan erat
antara seni dan ekspresi keagamaan memperkaya kehidupan spiritual serta memperdalam hubungan manusia dengan Tuhan. Agama dan iman juga perlu menginspirasi dan mengawasi seni agar memberikan dampak positif, mencegah konten yang tidak bermoral seperti pornografi. Nah, jadi saking berkembangnya teknologi, banyak konten-konten yang bisa dibilang memperburuk keadaan seperti itu karena memakai pakaian yang tidak sopan, berbicara kasar, dan juga menghilangkan budaya-budaya yang tertanam dalam iman, seperti memaki-maki tadi, seperti ngomong kasar, dan juga harus kita pertimbangkan seni itu sendiri sebagai karunia Tuhan dan jangan dibuat untuk tidak bermoral seperti pornografi dan kejahatan yang lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kiranya ada kata-kata yang salah atau menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan shalom dan terima kasih untuk kita semua.